Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi bersama kami di channel LPK PPSDM Restu Group. Teman-teman, kemarin itu LPK PPSDM Restu Group telah melakukan pelatihan, yaitu pelatihan penggunaan AMPAR dan standar pelayanan prima di SPBU Gayam Sari. Tentunya pelatihan ini telah dihadiri oleh karyawan-karyawan SPBU. Nah, ada kaitannya nih sama pelatihan ini. Di video edukasi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu latar belakang dan tujuan terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang K3. Langsung aja yuk kita dengerin penjelasan dari ahlinya. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas sesuatu yang berbeda dari yang kemarin. Kita dalam episode minggu ini kita akan banyak membahas tentang apa itu K3, apa hubungannya dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan bagaimana penerapan di perusahaan, dan siapa saja harus menerapkan, dan apa bukti atau contoh konkretnya perusahaan yang sudah menerapkan K3. Nanti kita akan bahas menjadi bagian-bagian beberapa video supaya tidak terlalu berat dalam pembahasannya. Untuk pada kesempatan kali ini kita akan bahas bahwa apa sih latar belakang dari harus adanya K3 di perusahaan. Tentu untuk menjawab hal tersebut kita harus mengaitkan dengan beberapa undang-undang yang sudah berlaku. Terkait dengan keselamatan kerja, saya akan mengaitkan dengan dua undang-undang yang berlaku oleh pemerintah. Yang satu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, itu terkait dengan ketenagakerjaan. Banyak dibahas tentang tentang keselamatan kerja ini dalam pasal 86 dan 87. Bisa juga teman-teman bahas bahwa di sana dikatakan apa yang dimaksud dengan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu memang mengupas penuh tentang keselamatan kerja. Jadi latar belakang dari kenapa harus perusahaan memberlakukan K3 keamanan keselamatan kerja tersebut karena memang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi setiap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan maka dia harus dijamin keamanan dan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Karena baik itu dilihat nanti dari alat-alat yang dia gunakan, terus kerja secara fisik yang dia lakukan, terus alat-alat, misalnya apakah dia menggunakan alat berupa mesin ataukah berupa manual, itu juga kita harus pandang. Terus lingkungan tempat kerjanya bagaimana, apakah di dalam ruangan atau di luar ruangan. Terus selain itu juga aktivitas apa yang nanti berhubungan dengan dia. Terus beberapa perawatan kepedulian perusahaan terhadap kesehatan dari karyawan. Misalnya salah satunya dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, itu merupakan salah satu fasilitas yang harus diberikan oleh pengusaha kepada karyawan sebagai bentuk dari menjalankan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. K3 banyak sekali singkatan yang menggunakan istilah K3. Ada yang menyatakan kesehatan, keamanan, keselamatan kerja. Ada juga yang mencantumkan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, itu memang ada berbagai macam sebutan. Cuman kita memang menginduknya ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu, jadi tentang
keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, tujuan diadakannya K3 sebetulnya, K3 sendiri adalah dilakukan atau perlu sangat dilakukan karena untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Artinya apa? Jadi K3 itu memang nanti teman-teman bisa melihat langsung atau mendownload tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 di sana, dan juga jangan lupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sana ada disebutkan syarat-syarat untuk di tempat kerja bagaimana, tentang siapa yang mengatur, siapa yang mengawasi, siapa yang melakukan pembinaan, dan lain sebagainya. Jadi artinya K3 itu memang harus diterapkan dalam perusahaan karena supaya si karyawan itu dalam bekerja itu terjamin keselamatannya dan kesehatannya. Keselamatan itu terkait dengan alat-alat yang digunakan. Misalnya apakah itu mesin pemotong kayu, alat tersebut. Nah, kalau menggunakan mesin pemotong kayu, apakah ada alat-alat yang untuk pengaman diri? Misalnya apakah ada pakai sarung tangan atau mungkin pakai helm juga yang wajahnya ditutupi oleh misalnya oleh ada penutupnya supaya nanti kalau ada debu terpotong itu tidak akan langsung terhirup, dan dia menggunakan masker. Nah, itu tentang keselamatan kerja. Nah, kesehatannya apa? Kan kita bekerja itu tidak 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi mungkin juga ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, dengan kondisi pekerjaan yang dia lakukan secara terus-menerus, rutinitas seperti itu, apakah mempengaruhi dari kesehatan? Misalnya posisi duduk, posisi ketika dia memotong kayu, penggunaan masker, posisi memotong kayu ternyata mempengaruhi dari tulang belakang dia. Terus posisi duduk juga mempengaruhi misalnya dengan tulang pinggulnya, dan ketika ada debu-debu itu mempengaruhi dalam saluran pernafasannya. Itu yang akan mengakibatkan penyakit-penyakit yang sifatnya akan mengganggu kesehatan apabila memang dalam perilaku kerjanya tidak menerapkan K3 tersebut. Pemerintah sudah mengatur dengan jelas melalui Undang-Undang tahun 70 itu dan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi bagi pengusaha yang tidak memperlakukan hal tersebut, maka ada sanksinya, sanksi pelanggarannya. Seperti itu. Jadi setiap perusahaan harus memperlakukan seperti itu. Misalnya contoh kita ambil SPBU. Nah, SPBU itu harus betul-betul dikelola standar K3. Dari mulai SDM-nya harus belajar tentang bagaimana mengamankan dari perusahaan. Karena sebetulnya juga K3 itu ada fungsi dari K3. Fungsi yang pertama misal, fungsi K3 pertama untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat atau maksimal. Yang kedua, K3 juga berfungsi untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja tersebut. Itu termasuk orang ada pendatang pun, misalnya ada pengunjung atau customer ikut mungkin tidak sengaja untuk melihat produk dia atau apa, dia juga harus di safety, dia harus pakai helm, harus pakai apa kalau memang dia berjalan ke arah bagian yang pengamanannya harus seperti itu. Terus yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Artinya tentu dalam K3 kita harus tahu alat-alat itu digunakan maksimalnya. Misalnya berapa kali pemotongan, dia harus berhenti dulu, baru dilanjutkan lagi untuk digunakan untuk memotong kembali. Itu ada aturannya. Terus bagaimana cara menggunakan, itu ada tools atau SOP yang ditempel bagaimana cara menggunakan mesin ini. Itu juga salah satu dari bentuk K3. Sehingga orang tidak sok tahu menjalankan mesin, ternyata malah merusak mesin tersebut, sehingga mesin tersebut tidak aman lagi dan penggunaannya jadi tidak efisien karena mungkin agak rusak atau apa. Ya, mungkin itu pengantar dari saya terkait tentang
latar belakang undang-undang tentang keselamatan kerja dan dihubungkan dengan undang-undang ketenagakerjaan, di mana semua perusahaan harus menerapkan keamanan dan keselamatan kerja untuk karyawannya. Terima kasih. Oke teman-teman udah paham ya. Tadi itu udah dijelaskan sama Bapak Franes Pradusuara terkait latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang K3. Cukup sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dulu. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.